Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aeni dengan nomor pokok mahasiswa 101204999 dari kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi tentang persepsi. Yang pertama ada pengertian persepsi. Secara etimologi, persepsi dalam bahasa Inggris, perception berasal dari bahasa Latin, perception atau perceiver, yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi bisa diartikan sebagai pengalaman tentang suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Robbins pada tahun 1999, persepsi adalah suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungannya. Dalam ilmu psikologi, persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Sedangkan dalam manajemen, persepsi didefinisikan sebagai penilaian masing-masing karyawan terhadap fungsi manajemen yang mempengaruhi karyawan dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama ada psikologi. Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di dalam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Yang kedua ada keluarga. Pengaruh yang sangat besar pula terhadap anak-anak adalah keluarga dan orang tua. Yang ketiga ada kebudayaan dan lingkungan. Tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam. Yang keempat ada pengalaman. Dalam hal ini, pengalaman yang bersifat pribadi juga menjadi faktor yang membuat suatu individu memiliki persepsi. Yang kelima ada nilai yang dianut. Mencakup kepercayaan dan kepuasan, nilai ini berkaitan erat dengan normatif yang bersumber dari lingkungan. Selanjutnya ada jenis-jenis persepsi. Menurut Parek pada tahun 1984, berdasarkan indera sebagai penerima stimulus, terdapat beberapa jenis persepsi, yaitu yang pertama, persepsi visual. Persepsi visual indera penglihatan yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan, serta sesudah melakukan pada objek yang dituju. Yang kedua ada persepsi auditoria atau pendengaran. Persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya. Yang ketiga ada persepsi perabaan. Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perubahan, yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. Yang keempat ada persepsi penciuman. Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dicium. Yang kelima ada persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang diucap atau rasakan. Selanjutnya ada ciri dan macam persepsi. Yang pertama ada ciri persepsi antara lain yaitu proses pengorganisasian berbagai pengalaman, proses menghubung-hubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru, proses pemilihan informasi, proses teorisasi dan rasionalisasi, proses penafsiran atau pemaknaan pesan verbal dan nonverbal, proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal, dan yang terakhir ada melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian, dan membentuk wujud persepsi individu. Macam persepsi antara lain, yang pertama ada external perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya
rangsangan yang datang dari luar diri individu. Yang kedua ada self-perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam individu. Dalam hal ini, yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Selanjutnya ada proses terjadinya persepsi. Adapun proses-proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, stimulus atau situasi yang hadir. Awal terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh. Yang kedua ada registrasi. Proses selanjutnya adalah registrasi. Dalam masa ini, suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang mempengaruhi persepsi. Yang ketiga ada interpretasi. Proses ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman atau learning, motivasi, dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Yang keempat ada umpan balik atau yang bisa disebut feedback. Proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seseorang karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, kemudian mendapat umpan balik dengan melihat raut muka atasannya. Selanjutnya terdapat kesalahan dalam persepsi. Kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam persepsi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita dalam memahami penyebab perilaku orang lain yang disebabkan kurangnya persepsi atau persepsi kepada orang tersebut kurang atau tidak utuh. Yang kedua ada efek halo, yaitu kesalahan persepsi yang disebabkan karena salah mempersepsikan seseorang pada kesan pertama. Yang ketiga ada stereotip, yaitu mengenarasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Yang keempat ada prasangka, yaitu memprasangkakan seseorang. Yang kelima ada gegar budaya, yaitu upaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan baru dan orang-orang baru. Selanjutnya yang terakhir ada persepsi, sikap, dan perilaku. Yang pertama ada sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua, persepsi seseorang akan menentukan sikap. Yang ketiga, jika persepsi negatif, sikap juga akan negatif dan sebaliknya. Yang keempat ada jika sikap adalah kecenderungan pada perilaku, maka perilaku tindakan nyata. Dan yang terakhir ada pada realitasnya sikap tidak selalu selaras dengan perilaku. Baik, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.